Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon peserta PPG 2021 khususnya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Berikut kami sampaikan perubahan jadwal pelaksanaan gelombang kedua yang mungkin Bapak Ibu sebagian sudah dapat surat ini secara lengkap, tapi saya coba akan berikan inti dan semoga menjadi bahan persiapan Bapak Ibu gelombang kedua madrasah dan PAI, guru madrasah dan PAI. Ada dua kelompok kami sampaikan, guru madrasah dan PAI. Guru madrasah adalah maksudnya bagi yang belum paham, guru madrasah adalah guru-guru yang mengajar di lingkungan madrasah dari mulai RA, MI, MTS, dan madrasah aliyah. Kalau PAI adalah guru mata pelajaran PAI yang ada di sekolah SD, SMP, TK, dan SMA, begitu ya. Jadi itu dua kelompok yang menjadi pembeda, gitu. Nanti masing-masingnya harus menyaksikan terutama ini yang di poin ketiga. Pelaksanaan PPG gelombang 2 yang semula akan dimulai 6 September diajukan pada 23 Agustus 2021. Begitu. Jadi ini tanggal yang penting Bapak Ibu. Jadi persiapkan, peserta gelombang 2 harus mempersiapkan diri dari sekarang. Berarti apa saja persiapan Bapak Ibu, karena kemungkinan ini sudah mulai aktif. Maksudnya aktif itu adalah Bapak Ibu sebagai peserta PPG dan Bapak Ibu juga sebagai guru di sekolahnya. Dengan catatan bahwa kami sudah menerima semua berkas-berkas Bapak Ibu, termasuk surat izin Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan PPG. Artinya, yang menjadi prioritas Bapak Ibu selama tanggal ini, dari tanggal 23 Agustus sampai 4 Desember 2021 adalah PPG. Sehingga kami tidak mau menerima alasan, Pak, mohon maaf, kami sibuk di sekolah, jadi tidak bisa mengikuti PPG. No. Itu bukan alasan dan tidak beralasan juga. Jadi prioritas utama Bapak Ibu yang sudah siap dan sudah mendapatkan izin dari kepala sekolah adalah PPG. Dari tanggal 23 Agustus sampai 4 Desember. Begitu. Adapun secara jadwalnya adalah sebagai berikut. Ini untuk gelombang 1, perubahannya Bapak Ibu tidak perlu mengetahuinya. Kalaupun yang punya surat ya mangga. Tapi ini yang perlu Bapak Ibu tekankan. Jadwal pelaksanaan PPG 2021 gelombang kedua. Pertama adalah pengumuman penambahan peserta PPG cadangan. Nah, Bapak Ibu, di UIN Sunan Gunung Jati Bandung sebagai LPTK, nanti kami akan menerima pengumuman ini 26 sampai 31 Agustus 2021. Kemudian kami akan mohon maaf, ini adalah Juli ya. Juli 2021. Kemudian verifikasi validasi 2 sampai 7. Lalu plotting mahasiswa per LPTK, berarti ini sudah mulai dikelompokkan apakah Bapak Ibu di UIN Sunan Gunung Jati atau di UIN yang lain. Itu kemungkinan di tanggal 9 sampai 14. Jadi 14 sudah mulai menerima pembagian kuota mahasiswa di mana dan di mana. Kemudian registrasi peserta mahasiswa setelah Bapak Ibu memperoleh LPTK mana yang menjadi tempat Bapak Ibu PPG, maka tanggal ini adalah registrasi. Bapak Ibu sudah harus registrasi maksimal tanggal 20. Kemudian LPTK di sini tanggal nomor 5 ini adalah bagian LPTK, plotting jadwal, dosen, kelas, mahasiswa, dan kontrak yang lainnya, kontrak belajar dan seterusnya. Kemudian pengayaan ini tidak usah diserahkan, sama pengayaan itu maksudnya pendalaman materi.
pendalaman materi. Ini sudah mulai peserta masuk dalam sistem space.kemenag.go.id. Kemudian mulai tanggal 25 sampai 23 sampai 25 September, 23 Agustus sampai 25 September. Selama 3 hari, atau ini semacam perkuliahannya begitu Bapak Ibu. Nomor 6 ini adalah perkuliahan selama 30 hari. Kemudian pengembangan perangkat pembelajaran, ini lokakarya. Lokakarya yang semula itu di tanggal 27 September sampai 9 menjadi 27 September sampai 6 Oktober. Ini yang menjadi patokan yang ini, yang di kuning. Kemudian PTK-nya, jadi ketika Bapak Ibu nanti, di sini kan ada pengayaan Bapak Ibu prosesnya. Pengayaan ini semacam Bapak Ibu berkuliah, ada modulnya nanti, bisa di-download dan dipelajari. Di 6 ini, Bapak Ibu kegiatannya adalah, yang pertama, meresume. Resume itu tentu harus modalnya adalah membaca materi. Kemudian setelah meresume adalah berdiskusi dengan dosen. Baik itu melalui video conference, bisa Zoom, Google Meet, atau Jitsi. Diskusi, tanya jawab, dan lain-lain. Dan proses diskusi itu tentu akan dinilai. Kalau melalui chatting, berarti komentar-komentar Bapak Ibu yang berbobot tentang suatu tema. Kemudian kalau melalui video, berarti secara lisan. Kemudian yang ketiga adalah tes formatif. Jadi ada nilai, pertama nilai resume, yang kedua nilai diskusi, komentar Bapak Ibu dinilai, yang ketiga adalah nilai formatif, dan yang keempat adalah nilai tes sumatif atau tes bab, tes akhir modul. Nanti itu nilai-nilai 4 itu dikumulatifkan menjadi nilai akhir modul. Dan nilai akhir modul ini Bapak Ibu harus menyentuh angka di 70. KKM-nya itu di 70. Ya, di 70 untuk nilai batas minimal. Gitu. 70 harus didapatkan. Kurang dari 70 akan mengikuti proses remedial. Kemudian yang berikutnya, kegiatan setelah 30 hari pengayaan adalah pengembangan perangkat pembelajaran. Di sini kegiatan yang dilakukan adalah Bapak Ibu membuat produk. Produknya apa? Produknya adalah perangkat pembelajaran. Dari mulai SKL, KI, KD dianalisis, Prota, Promes, kemudian sampai pada RPP dan praktek mengajar. Di sini. Gitu. Dan meresume juga. Jadi ada 2 tugas secara produk, ada 2 tugas, tugas resume dan tugas perangkat pembelajaran dari mulai KIKD sampai kepada praktek pembelajaran. Bapak Ibu nanti akan di video. Dan yang ketiga di sini tugasnya adalah diskusi. Diskusi kan berupa komentar, kalau berupa produk tadi 2. Jadi saya ulangi, pengayaan ada beberapa tugas. Yang pertama, Bapak Ibu harus menghasilkan nilai resume. Yang kedua harus menghasilkan nilai diskusi. Yang ketiga harus menghasilkan nilai tes formatif. Yang keempat harus menghasilkan nilai sumatif, sumatif atau tes akhir modul. Yang mana semuanya itu harus minimal 70 kumulatifnya. Kemudian di sini juga sama. Tadi yang nomor 7 kegiatannya adalah Bapak Ibu meresume, kemudian diskusi, berkomentar, dan membuat produk dari mulai analisis KIKD sampai pada praktek pembelajaran. Ya, di sini ada 3 kegiatan utama. Kemudian di PTK, penelitian tindakan kelas selama 3 hari. Bapak Ibu nanti disajikan modul, hampir sama dengan yang ke-7 ini, kegiatan di atas. Di sini adalah Bapak Ibu membuat proposal targetnya dan membuat instrumen penelitian PTK.
Gitu. Adapun kegiatannya, Bapak Ibu membaca modul, meresume modul, diskusi, dan membuat proposal serta PTK. Instrumen, mohon maaf. Ini juga sama, ada mempunyai 70. 70 di sini, kriteria ketulusan minimal di sini 70 di perangkat, dan di sini juga sama, 70 minimal. Begitu Bapak Ibu. Untuk PTK. Kemudian setelah itu, masih panjang perjalanan Bapak Ibu, itu baru fase yang kedua, fase pengayaan dan fase review perangkat, pengembangan perangkat dan PTK. Fase yang ketiga adalah review perangkat pembelajaran. Di sini, selama 5 hari, review perangkat pembelajaran itu maksudnya adalah ketika Bapak Ibu di kegiatan nomor 7, sudah melaksanakan membuat produk dari awal sampai akhir, kemudian nanti diuji oleh 2 orang penguji, atau kita sebutnya adalah reviewer, yang berasal dari satu orang dosen dan 1 orang guru yang sudah sertifikasi. Begitu. Jadi di sini produk Bapak Ibu yang ada di kegiatan sebelumnya ditilai nanti. Hasil penilaian nanti atau hasil review diberikan kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu merevisi. Lalu mengupload ulang tugasnya. Kemudian peer teaching, sesuai dengan namanya berarti Bapak Ibu praktek mengajar. Praktek mengajar nanti yang satu mengajar melalui online, melalui Zoom ataupun konferensi yang lainnya. Yang lainnya bisa disaksikan juga oleh 2 orang penguji. Dosen dan 1 guru. 1 dosen dan 1 guru. Kemudian, uji komprehensif. Uji komprehensif ini adalah kegiatan untuk ujian secara lisan dari mulai pengayaan sampai pada peer teaching prakteknya nanti. Selama 3 hari. Lalu, setelah komprehensif, Bapak Ibu akan melaksanakan kegiatan PPL. PPL 1, RPP 1. Dari mana RPP-nya? Dari kegiatan di sini tadi. Karena di sini Bapak Ibu menghasilkan 3 buah RPP. Yang mana RPP itu harus selaras dan harus sejalan dengan materi yang ada di sekolah tentunya. Pada bulan-bulan ini, diperkirakan bulan-bulan Oktober. Sehingga nanti tidak terlalu jauh materinya. Kalau meleset namanya juga rencana, nggak apa-apa. Ya, tapi usahakan yang Bapak Ibu kuasai dengan baik. Gitu. Kemudian setelah PPL, nanti ini 6 hari PPL-nya Bapak Ibu. Ya, nanti masing-masing ini kan satu kelas nanti dibagi beberapa hari, siapa yang kebagian tanggal sekian sampai tanggal sekian siapa dan seterusnya di jadwal nanti, jadwal tampil. Setelah PPL selesai semuanya tampil, nanti review. Review ini adalah nanti penguji PPL ini menjelaskan dari awal sampai akhir kekurangannya di mana, A, B, C dan seterusnya. Ya seperti dewan juri lah, Bapak Ibu tampil di depan kemudian ditilai begitu. PPL 2 juga sama, PPL 1 RPP 2, PPL yang ke-1 RPP 2 juga sama, mengulang, tapi dengan RPP yang kedua. Review juga sama, kemudian yang berikutnya adalah PPL 2 RPP 3, ini yang terakhir. Gitu. Terakhir PPL-nya atau penampilannya, berarti Bapak Ibu ada 3 kali penampilan. Tanggalnya tanggal ini. Ya, ini yang menjadi. Review juga sama persis seperti tadi, dijelaskan kekurangan-kurangnya apa sehingga nanti Bapak Ibu siap untuk melaksanakan uji kinerja. Selama 6 hari juga. 6 hari itu bukan berarti 1 orang, tapi akan dijelaskan nanti ke depannya. Lebih jelasnya sebelum kegiatan nanti. Yang jelas nanti Bapak Ibu persiapan dari sekarangnya adalah siapkan fisik, jaga kesehatan, semua materi-materi yang Bapak Ibu sering ajarkan di sekolah juga dikuasai. Kemudian jika masih ada waktu, memungkinkan Bapak Ibu sudah mulai belajar editing video. Ya, dengan laptopnya masing-masing, belajar editing, belajar memotong video cut gitu. Kemudian
Dan yang tidak kalah penting adalah Bapak Ibu juga harus memiliki channel YouTube. Karena nanti video-video Bapak Ibu akan di-upload ke channel YouTube masing-masing sebagai dokumentasi. Nanti linknya di-uploadkan ke sistem. Secara jelasnya nanti setiap langkah tentu akan kami sampaikan. Kemudian yang terakhir, kegiatan terakhir ini yang menjadi puncak adalah uji pengetahuan atau UP. Gitu. Tanggal 3 sampai dengan tanggal 4 Desember. Ini diantara ya, Bapak Ibu bukan berarti dua hari Bapak Ibu melaksanakan kegiatan, tetapi nanti sesuai dengan jadwal LPTK 3 atau 4. Ya, nanti juga Bapak Ibu melalui sistem. Begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan menjadi bahan persiapan untuk menyikapi dengan bijak semuanya, perizinan dari sekolah, kemudian perizinan dari keluarga juga, karena mungkin nanti Bapak Ibu akan lebih sibuk dibanding dengan hari-hari sekarang. Jadi, sekarang manfaatkan kebersamaan dengan keluarga, karena nanti di tanggal 23 Bapak Ibu sudah akan memiliki aktivitas yang lebih padat lagi dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Dan Bapak Ibu, pelaksanaan PPG 2021 adalah full secara daring. Jadi walaupun kondisinya nanti mudah-mudahan segera pulih kondisi kita Indonesia, tetapi tetap rencana laksanakan adalah daring. Gitu. Jadi dari tempat masing-masing, persiapkan laptopnya, persiapkan kuotanya. Bapak Ibu yang belum familiar dengan browser, itu juga silahkan. Baik itu di PAI, guru PAI, ataupun guru madrasah. Demikian mudah-mudahan menjadi bahan persiapan Bapak Ibu. Gelombang kedua yang sudah banyak bertanya kapan saya mulai. Nanti ketika sudah mulai juga pasti akan bertanya kapan beresnya. Nanti setelah beres, nanti akan bertanya juga kapan kelulusan. Nanti sudah muncul kelulusan akan bertanya juga kapan sertifikat. Dan nanti setelah sertifikat keluar akan bertanya juga kapan cair. Dan sudah cair, maka pertanyaan nggak akan ada lagi. Artinya kami sebagai LPTK, jika sudah tidak ada pertanyaan dari peserta, berarti itu sudah cair begitu ya. Karena biasanya tidak ada kabar begitu. Kalau sudah cair, kalau ada masalah baru ada kabar. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan dapat disikapi dengan bijak. Apa yang kami sampaikan menjadi informasi awal, persiapkan dengan sebaik mungkin dan jangan lupa bersyukur atas kesempatan yang Bapak Ibu peroleh karena masih banyak teman-teman Bapak Ibu di belakangnya ngantri pengen atau ingin melaksanakan kegiatan PPG, apalagi secara daring. Karena kalau secara luring atau offline, itu tentu harus pindah tempat kosan, harus pindah tempat kuliah, harus berpisah dengan keluarga. Jadi, sekali lagi jangan lupa bersyukur atas kesempatan yang diberikan, mudah-mudahan menjadi kebaikan, keberkahan, dan paling utama adalah menjadi peningkatan mutu pendidikan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.